Terima kasih para pemuji, para pemusik. Saudara, dan inilah yang Tuhan mau ajar buat kita. Bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Allah kita. Saya mau ajak Bapak Ibu untuk melihat beberapa ayat hari ini. Di dalam Matius 17 ayat 14 sampai 21. Mudah-mudahan ayat ini bisa terbaca oleh Bapak Ibu karena kita akan baca secara bergantian. Saya baca ayat genap, Bapak Ibu nanti akan baca ayat ganjil. Saya ayat genap mulai 14, Bapak Ibu ayat ganjil 15, 17 dan selanjutnya. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu, kita akan baca secara bergantian. Saya genap, Bapak Ibu ayat ganjil. Matius 17 ayat 14 sampai 21. Perikopnya, Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Saya akan mulai ayat 14. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seseorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Silakan 15. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Ayat 17 silakan. Dengan keras Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Ayat 19. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Ayat 21 baca sama-sama 1, 2, 3. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa dan puasa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Silahkan duduk. Ada beberapa hal yang kita akan belajar hari ini. Saudara, kita lihat dulu dalam realitas hidup ini, saudara. Kadang kita seperti orang tua dari anak yang sakit ayan tersebut. Saya coba cantumkan di ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-18, saudara. Di sana dikatakan seorang datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan kasihani anakku karena anakku sakit ayan. Pak, Bu, sesuatu yang kelihatannya memang terlihat rohani, saudara. Ketika datang kepada Yesus dan minta Tuhan mengasihi, menyembuhkan anaknya. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan ayat ini selanjutnya, dia katakan, aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Saudara lihat apa yang terjadi ketika seorang orang tua ini datang memohon kasihan Tuhan agar anaknya disembuhkan. Dan dia juga berkata bahwa dia sudah datang kepada murid Yesus tapi tidak sembuh. Saudara, di sini kita belajar bahwa ternyata orang tua dari anak yang sakit ayan ini meragukan kuasa Tuhan. Kenapa dikatakan meragukan kuasa Tuhan? Karena Tuhan katakan kepada dia, hai kamu angkatan tidak percaya. Saudara lihat loh, ada hal-hal yang sering kali ini juga terjadi dalam hidup kita. Sama halnya dengan saya. Saya mulai khawatir, Tuhan sembuhkah saya? Kalau sampai saya masih sakit, bagaimana Tuhan? Pak, Bu, ini yang membuat hari-hari saya justru semakin cemas mendekati keberangkatan di 11 September yang lalu. Bahkan saya juga share kepada pihak tur, saudara. Saya katakan tolong bantu doa, saya tidak enak badan, saya batuk, saya pilek. Saudara dari pihak tur, saudara berkata, Pak Pendeta kita dukung dalam doa. Percaya kuasa Tuhan pasti menyembuhkan Pak Pendeta. Saya bilang amin, saudara.
Karena saya harus bersama Pendeta Agus Dasa Silitonga menjadi pembimbing rohani untuk 35 peserta tur ziarah rohani ini, saudara. Cukup banyak, Pak, Ibu. Dan saudara, Tuhan mau ajar dalam kekristenan kita, dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kita tidak boleh meragukan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Saudara, orang ini mulai ragu. Nah, nih murid Yesus gak sembuh. Yesus sembuh gak ya? Saudara, kelihatannya bagus datang sama Yesus. Tapi dia mulai combine, dia mulai bandingkan. Nih muridmu gak sembuh nih. Saudara, makanya Yesus berkata, hei kamu angkatan yang tidak percaya. Saudara, yang kedua yang kita bisa belajar dari orang tua, orang anak yang sakit ayan tersebut adalah mulai nyalain orang lain. Dia mulai salah, ini aku udah bawa pada muridmu tapi gak sembuh. Gimana sih Tuhan? Itu saudara dengan kata lain. Dan Bapak Ibu, apa yang terjadi? Kita juga seringkali seperti itu. Mulai menyalahkan orang lain. Mulai menyalahkan si A. Mulai menyalahkan si B. Gimana sih Bapak Gembala? Gimana sih Bapak Wakil Gembala? Kok begini, kok begitu saudara? Gimana sih Tuhan? Kenapa terjadi seperti ini? Saudara yang dikasih Tuhan. Sekitar jam 9:30 ya kalau saya nggak salah. Ibu Suratina telepon. Beliau menangis, saudara. Memberitahu kabar duka ini. Sedih rasanya ya saudara. Mulai muncul pertanyaan, kenapa ya Tuhan? Kok Tuhan panggil? Dalam keadaan tubuh yang kelihatannya masih sehat, bugar, masih relatif muda lah saudara. Tapi memang ini kehendak Tuhan. Ada hal-hal yang Tuhan izinkan kita harus lalui, Pak. Ada rencana-rencana Tuhan yang memang kita harus alami, Pak, Bu, yang dikasih Tuhan. Tapi dalam segala kondisi, kita gak bisa berkata, ini gak terjadi sesuai keinginan saya. Oh, salah A, salah B, salah C. Gak begitu, Pak. Ini juga yang Tuhan ajar buat kita semua. Dalam segala kondisi, percayalah rencana Tuhan. Itu yang terindah dalam hidup kita. Bukan salah siapa-siapa. Tapi Tuhan sedang mengajar kita untuk tetap berjalan dalam kehendak Tuhan yang sempurna bagi kita. Saudara, yang ketiga, yang terakhir. Bahkan kita diajar seringkali saudara. Dari apa yang dialami oleh orang tua tadi. Dia tidak takut akan Tuhan. Dengan cara hidupnya yang sesat. Terlihat saudara, Tuhan katakan, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Kenapa? Karena mereka menjadi angkatan yang sesat dan tidak percaya. Ini yang Tuhan mau ajar juga buat saudara dan saya. Apa yang dialami oleh orang ini saudara, seringkali terlihat rohani, tapi hidupnya jauh, hidupnya menyimpang. Dia berjalan dalam jalan dan cara hidupnya sendiri, tanpa memikirkan bahwa Tuhan juga punya kepentingan dalam hidup kita. Hari ini dengar, jangan sampai kita tidak takut akan Tuhan dengan cara hidup kita yang sembrono di hadapan Tuhan. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, poin berikutnya kita belajar tentang biji sesawi. Apa yang dimaksudkan iman sebesar biji sesawi? Itu kecil banget Pak, kayak wijen gitu Bapak Ibu, warna putih. Aduh, terlihat kecil, warna putih saudara. Tapi saudara, apa yang terlihat kecil di mata manusia, tetapi berharga di mata Tuhan. Makanya Tuhan berkata, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu bisa berkata kepada gunung itu dan gunung itu pindah. Kenapa saudara? Karena sesuatu yang mungkin tidak berharga di hadapan manusia, kalau kita datang di hadapan Tuhan dengan sesuatu yang kelihatannya kecil, tapi hatimu dilihat murni oleh Tuhan. Saya mau bilang, ada perkara yang mustahil bagi manusia, itu akan terjadi dalam hidup kita semua. Nah saudara perhatikan, sesawi di sini bukan seperti sayur sawi. Beda saudara, yang kita kenal ada sawi apa tuh Bapak Ibu yang kasih Tuhan? Sawi hijau ya saudara, sama satu lagi sawi putih gitu saudara. Aduh kayaknya enak banget gitu ya Pak, makan Indomie pakai sawi gitu saudara. Saya waktu ke Israel kemarin, aduh pengen juga ya Indomie gitu saudara yang kasih Tuhan. Kenapa? Karena makannya rempah-rempahnya, aduh
rasa bumbunya Timur Tengah banget gitu saudara. Ini lidah udah kebiasaan tinggal di Arjawinangun saudara. Begitu kena masakan-masakan Timur Tengah itu rasanya aduh kagak enak banget gitu saudara kasih Tuhan. Apalagi di pesawat Abu Dhabi saudara. Aduh ini rasa onta saudara kasih Tuhan. Baunya aduh gak enak banget saudara. Makanan saya gak habisin saudara kecuali waktu berangkat karena kondisi udah lapar udah saya sikat lah saudara. Yang penting perut keisi supaya jangan sakit gitu saudara kasih Tuhan. Tapi rasanya enakan Indomie seleraku Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dan saya ingat saudara ketika lagi nunggu di Abu Dhabi, saya kepikir aduh ini makan Indomie enak nih nunggu saudara kasih Tuhan. Saya mulai lihat-lihat ada beberapa food court saudara di bandara itu. Saudara saya lihat ini kayak roti sandwich. Saya lihat harganya saudara pakai dolar. $10 saudara kasih Tuhan. Mahal amat nih gitu ya. Saya mulai hitung pakai kalkulator kali 15.000. Roti doang 150.000 saudara kasih Tuhan. Aduh saya pikir udahlah gak usah lah gitu ya saudara. Lagi mikir Indomie saudara. Ada seorang bilang saya Amang Pendeta mau pop mie gak? Ada satu nih katanya saudara. Seneng banget gitu saudara. Lagi pengen Indomie muncul pop mie saudara kasih Tuhan. Saya bilang aduh Bu makasih banyak saya bilang. Lalu saya mulai cari tempat untuk bisa seduh air panas. Saudara minta air panas, beli air panas untuk pop mie tersebut saudara kasih Tuhan. Waktu saya pengen berangkat cari air, saya tanya mama, pengen pop mie enggak? Berharap sih enggak, buat David aja gitu saudara kasih Tuhan. Boleh juga katanya saudara. Haleluya ya udah saya cari seduh air panas lalu saya kasih mama. Mama makan, saya senang, saya bahagia, saya ikut kenyang saudara. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi? Seringkali kita juga merasa ada hal-hal yang kecil dalam hidup kita. Nggak usah khawatir saudara. Kalau iman kita sebesar biji sesawi, ternyata itu bisa bertumbuh menjadi sebuah pohon yang tingginya bisa 3 meter. Sebuah pohon yang rindang saudara yang kasih Tuhan. Dan ketika pohon ini bertumbuh menjadi pohon yang rindang, maka ada banyak burung hinggap bersarang. Bahkan khalifah-khalifah di padang gurun itu bisa berteduh di bawah pohon sesawi ini saudara. Bukankah hidupnya akan jadi berkat saudara bagi banyak orang. Dari biji yang sangat kecil hanya sebesar bijen bisa tumbuh pohon yang besar, tinggi, rindang dan memberkati lingkungannya saudara. Demikian juga hidup kita. Saudara tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan sesuatu perkara yang kecil, apa yang dipandang manusia sederhana, apa yang dipandang manusia sangat tidak istimewa, apa yang dipandang manusia tidak berharga. Tapi ketika Tuhan lihat hatimu, Tuhan bisa bawa kita menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Nah saudara, kita akan lihat 3 perkara hari ini. Apa yang Tuhan mau ajar tentang tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Saudara perhatikan di ayat 17. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Terjemahan lainnya saudara, angkatan yang tidak percaya diterjemahkan, hai generasi tanpa iman dan tersesat. Ngeri banget saudara. Generasi tanpa iman dan tersesat. Angkatan atau generasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diterjemahkan sekelompok orang yang hidup saudara pada masa dan waktu tertentu. Saudara mungkin masih ingat angkatan berapa Bapak Ibu ketika ada di SMA. Mungkin SMA Negeri 1 Cirebon, mungkin SMA Kristen Penabur yang ada di Cirebon. Masih ingat gak Pak angkatan berapa? Saya Bapak Ibu angkatan 94 saudara kasih Tuhan. Kalau SMP angkatan 91. Nah itu artinya saya sekolah di situ. Mulai di SMP 3 tahun lulus tahun 91. Di SMA juga lulus tahun 94. Sehingga saya dikatakan angkatan 94 di SMA Kristen Penabur. Itu artinya dari masa saya sekolah sampai saya lulus. Nah Pak Ibu perhatikan sama-sama. Ini sesuatu yang menjadi kengerian. Kenapa? Karena Tuhan katakan engkau angkatan. Bukan lagi orang. Tapi sebuah angkatan. Itu artinya bagaimana dia mulai hidup sampai dia berjumpa dengan Yesus. Dan Yesus menilai mereka adalah angkatan yang sesat. Itu artinya dalam kehidupannya gak pernah menyenangkan Tuhan. Gak pernah menyenangkan Tuhan. Gak pernah hidup benar. Hidupnya semau sendiri. Hari ini Tuhan juga mau koreksi hati kita. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan.
Kalau kita menjadi angkatan atau generasi yang memiliki iman dan hidup dalam kebenaran. Biarlah ketika kita hadir di muka bumi dan kita dipanggil pulang Tuhan, kita nggak tahu ya Pak. Kita sungguh-sungguh menjadi orang yang memiliki iman dan hidup dalam kebenaran. Sampai Tuhan berkata, "Hai hambaku yang setia, nikmati kenikmatan Bapa di surga." Bukankah indah, saudara? Tapi kalau Tuhan katakan kau angkatan atau generasi, di mana generasi yang tidak percaya dan sesat, neraka adalah bagian. Dan Tuhan gak ciptakan neraka buat kita semua. Tuhan sediakan surga buat kita. Karena kita mau menjadi generasi atau angkatan yang memiliki iman dan hidup dalam kebenaran. Katakan amin. Saudara lihat sama-sama. Saya diberkati dengan sebuah tempat di sana. Namanya San Simon the Tanner Church. Yang ada di Gunung Mokattam, Kairo. Bapak Ibu yang pernah ke Mesir, pasti pernah ke tempat ini. Karena tempat ini menjadi salah satu tempat favorit para ziarah rohani di Mesir. Saudara dikasih Tuhan, ada kisah yang menarik. Bagaimana terjadi di gunung ini. Di abad yang ke-10, saudara, tahun 900 sekian, saudara. Para pemimpin khalifah, saudara. Di mana khalifah itu yang menguasai orang-orang tuh pada zaman itu, saudara. Dan dia bernama Al-Muiz. Dia berkata kepada paus yang ada di gereja Kristen Ortodok Koptik di Kairo tersebut. Dia berkata bahwa bukankah di dalam Matius 17 ayat 20 ada firman Tuhan yang mencatat bahwa kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi maka kamu bisa pindahkan gunung. Apakah kamu yakin bahwa firman Tuhan itu benar? Dan Paus Abraham ini berkata, ya memang benar dan kami percaya itu. Al-Muiz berkata kepada Paus Abraham, kalau begitu tunjukkan itu kepadaku. Kalau kamu tidak bisa memindahkan gunung Mokattam, maka firman Tuhan itu adalah palsu. Berarti pengikut-pengikutmu harus kami basmi karena menyembah Allah yang palsu. Saudara mendengar hal itu sepertinya sebuah jebakan buat Paus Abraham. Tapi dia percaya bahwa memang tidak ada perkara yang mustahil buat Tuhan. Dia kumpulkan orang Kristen Koptik yang ada di Kairo. Dan dia sampaikan bahwa kita diminta untuk pindahkan gunung. Seperti yang tertulis Matius 17 ayat 20. Saudara tahu, mereka hanya diberi waktu 3 hari. Mereka mulai berdoa saat itu. Mereka minta gunung ini pindah. Mereka minta gunung ini pindah. Hari pertama tidak terjadi apa-apa. Hari kedua tidak terjadi apa-apa. Paus Abraham mulai gelisah. Dan dia berkata, Tuhan tolong nyatakan mujizatmu. Dalam tidurnya dia bermimpi berjumpa dengan Bunda Maria. Dan Bunda Maria kemudian saudara memberitahu cari seorang penyamak kulit atau pengrajin kulit saudara. Dia orang yang baik hati dan dia berkenan di hadapanku. Lalu kemudian Paus Abraham mulai mencari dan bertemulah dengan Simon the Tanner. Saudara kasih Tuhan. Lalu kemudian Paus Abraham menceritakan apa yang terjadi. Simon memang orang anak Tuhan yang luar biasa. Setiap hari dia bawa gentong isi air, saudara. Lalu kemudian dia berjalan keliling jalan. Saudara tahu, dia bagikan air itu kepada orang-orang yang mengalami kehausan. Baik hati, saudara. Sehingga Paus Abraham berpikir memang Tuhan tepat mengirim dia. Lalu kemudian Simon, Saint Simon, saudara, Santo Simon disebutnya. Lalu kemudian memimpin doa. Doa yang sederhana. Yang saya pernah berkata juga dalam khotbah saya beberapa waktu yang lalu. Dia hanya berkata, Kyrie eleison. Artinya, Tuhan kasihanilah kami. Dia hanya mengulang kata-kata tersebut. Kyrie eleison, saudara. Itu kalau dilafalkan dalam pelafalan Ibrani, saudara. Itu kayak bahasa Arab, saudara. Saya nggak bisa ngikutinnya, saudara. Tapi mungkin Kyrie eleison. 400 kali. 100 menghadap timur, 100 menghadap barat, 100 menghadap utara, 100 menghadap selatan. Dan Kyrie eleison yang ke-400 terjadi gempa bumi, longsor. Dan gunung Mokattam itu mulai crack, mulai patah. Dan terjadi pergeseran, saudara kasih Tuhan, ke arah timur.
Dan ini tercatat dalam sejarah gereja di Kairo, saudara. Bagaimana gunung Mukatam ini terjadi belah dan kemudian bergeser 3 kilometer. Almuis yang menyaksikan itu lalu memeluk Paus Abraham dan berkata, stop, aku percaya Allahmu dahsyat, Allahmu luar biasa. Dan hari ini aku mau menyembah apa yang kau sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Wow, saudara yang kasih Tuhan. Jadi apa yang firman Tuhan katakan, ya dan amin dalam hidup kita. Saudara harus pegang ini, bahwa inilah yang menjadi kisah nyata Gunung Mukatam. Itu bisa bergerak terbelah, bergerak sejauh 3 kilometer ke arah timur Mesir, saudara. Dan sampai hari ini, kemudian gereja itu, Gunung Mukatam itu dibentuk sebuah gereja karena terjadi revival yang dahsyat, saudara. Dan Bapak Ibu bisa lihat, kapasitasnya 1.500 orang lebih, saudara, yang menampung, yang bisa ditampung dari gereja Mukatam di tempat itu. Dahsyat, saudara. Saya diberkati apa yang terjadi di sana. Ketika saya menyampaikan firman Tuhan, saya merasa diberkati. Beberapa orang diberkati. Bahkan ada peserta tur yang dari Katolik, saudara yang kasih Tuhan. Tiba-tiba berbahasa roh dengan bahasa Mandarin, saudara. Setelah itu dia bilang, aduh Pak David, saya tuh gak tahu kenapa kok tiba-tiba keluar. Malu saya bilang gak apa-apa. Itu adalah karya Roh Kudus. Karena kita melihat bahwa tidak ada yang mustahil buat Tuhan kita Yesus Kristus. Boleh sekali kita tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Oh haleluya, saudara kasih Tuhan. Yang kedua, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Di dalam Matius 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Dalam terjemahan lain, karena kurang percaya diterjemahkan karena ketiadaan imanmu. Jadi imannya nol, kosong, saudara yang kasih Tuhan. Lahiriah Kristen, lahiriah kelihatannya minta Tuhan, kasihanilah kami. Tapi nol, ketiadaan iman. Dan ini yang Tuhan mau ajar. Kalau kita sama-sama mau mengalami, tidak ada mustahil bagi Tuhan. Kiranya kita mempunyai iman seperti biji sesawi. Iman yang bertumbuh. Hari ini kita bisa saja punya iman yang kecil, saudara. Dan kau berkata, Tuhan aku gak punya iman yang besar. Seperti dia, seperti dia, seperti dia. Aku hanya punya iman yang kecil Tuhan hari ini. Tapi aku mau punya iman seperti biji sesawi. Yang besok semakin besar, semakin besar, semakin besar. Dan bertumbuh bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu bisa tangkap ini. Ini yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Iman kita gak boleh stagnan. Iman kita gak boleh stop. Bahkan mulai hilang ketiadaan iman. Makanya Tuhan mau ajar kita hari ini. Nikmati sesuatu yang besar dalam hidup Tuhan. Dalam kehadiran Tuhan. Pada kita semua, saudara. Dengan sesuatu yang tidak ada mustahil bagi Tuhan. Kalau kita memiliki iman seperti biji sesawi. Satu kali seorang muda yang berkata kepada Tuhan, Tuhan, buat saya menjadi pemuda yang kuat. Buat saya menjadi pemuda yang tangguh. Saudara tahu apa yang Tuhan katakan? Kalau seperti itu, naiklah ke atas bukit. Ada batu besar di atas bukit itu. Dan mulai dorong batu itu setiap hari. Apa yang terjadi? Anak muda yang merasa lemah, gak kuat, gak berdaya, gak kuat, strong, saudara. Dia mulai naik ke atas bukit itu. Dengan perjuangan dia naik ke atas bukit itu. Dan dia mulai dorong batu besar itu. Apa yang terjadi? Batu itu tidak bergerak sama sekali. Dia kembali turun di bawah bukit. Lalu kemudian besok paginya dia naik lagi ke atas bukit. Dengan usaha yang keras karena naik bukit juga gak gampang. Sampai di batu itu dia dorong batu itu seperti yang Tuhan perintahkan. Gak juga bergeser. Dia turun kembali. 1 minggu berlalu. 1 bulan berlalu. 1 tahun berlalu. Dia mulai datang sama Tuhan dan berkata, Tuhan maaf ya, saya gagal. Saya gak jadi orang yang kuat. Karena batu itu tidak bergeser sedikit pun. Saya coba dorong setiap hari. Saya coba dorong setiap hari seperti apa yang kau perintahkan. Tapi ternyata batu itu tidak bergeser. Saudara, apa yang Tuhan katakan? Anakku, bagian dan tugasmu hanyalah tetap patuh. Mendorong batu itu setiap hari. Pada waktunya Tuhanlah yang akan menggeser batunya. Sekarang lihat otot lenganmu. Semakin besar, semakin kuat.
Karena engkau coba dorong batu itu sekuat tenaga dan itu membentuk otot tanganmu. Coba lihat otot bagian dada dan pundakmu. Semakin terbentuk kuat karena engkau berusaha mendorong batu itu setiap hari. Coba lihat kakimu semakin kuat karena engkau mendaki bukit itu setiap hari. Dan engkau menjadi pemuda yang kuat, anakku. Saudara yang dikasih Tuhan, itu yang terjadi dalam hidupnya. Yang dia pikir, aku pengen geser batu itu. Aku pengen geser batu itu. Ternyata apa yang menjadi kehendak Tuhan bukan seperti itu. Saudara yang kasih Tuhan. Yang Tuhan kehendaki hanyalah kita tetap melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Mendorong, gak kuat, is okay. Turun lagi, naik lagi, dorong. Gak kuat, turun lagi, naik lagi, dorong. Karena apa yang kau alami hari-hari ini justru membentuk otot-otot kita. Sama halnya dengan kehidupan kita. Hari ini mungkin kau berkata, Tuhan aku udah beriman sama Tuhan. Tapi mana mujizatmu? Belum ada sesuatu yang terjadi. Tugas kita hanya naik dan dorong batu itu. Maka tangan Tuhan sendiri akan menggeser batu itu. Tanpa disadari. Waktu engkau punya iman sebesar biji sesawi yang semakin bertumbuh. Waktu engkau hadapi masalah yang kelihatannya gak bergeser. Kau masih tetap ya Tuhan. Aku minta kesembuhan, kau belum sembuh ya Tuhan. Ternyata Tuhan melatih otot-otot rohani kita. Untuk semakin besar di hadapan Tuhan. Dan satu saat kita akan melihat mujizat Tuhan. Menggeser batu persoalan hidup kita. Katakan amin saudara. Ini yang Tuhan mau ajar buat kita hari ini. Kalau imanmu sebesar biji sesawi. Kelihatannya masalahnya gak berubah. Masalahnya gak bergeser. Tapi saudara itu melatih otot kita. Menjadi pribadi yang semakin bertumbuh. Semakin kuat dalam kerohanian kita. Makanya Tuhan izinkan kita dorong. Aduh capek, gak kuat itu Tuhan. Tapi saudara yang kasih Tuhan. Itu yang membuat kita semakin dewasa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sang Juru Selamat. Ada satu quotation dari Santo Agustinus, saudara. Dia katakan seperti ini. Iman adalah mempercayai apa yang tidak kita lihat. Dan imbalan atau buah, saudara, dari iman adalah melihat apa yang kita percayai. Wow, saudara. Ternyata iman yang bertumbuh itu gak akan pernah sia-sia, katakan amin. Iman yang kau mulai bangun hari-hari dalam hidupmu gak pernah sia-sia. Ketika engkau mulai bangun pagi dan berkata, Tuhan aku serahkan hidupku kepadamu. Aku serahkan segala apa yang aku kerjakan dan mohon berkat-Mu Tuhan. Ternyata gak sia-sia. Waktu saudara dan saya datang ke tempat ini beribadah. Kita gak sia-sia datang beribadah. Kenapa? Karena ini adalah wujud iman. Dan iman ada percaya apa yang tidak kita lihat. Dan satu saat ada buah dari iman. Di mana kita akan melihat apa yang kita percayai. Itu terjadi dalam hidup kita semua. Dan saudara yang kasih Tuhan. Yang ketiga yang terakhir. Dikatakan di ayat yang ke-21. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa dan puasa. Saudara yang kasih Tuhan. Murid-murid nanya, kok iya ya Tuhan. Kok dia gak sembuh waktu kami doa. Saudara lihat terjemahan lainnya. Tetapi roh jahat yang semacam ini hanya bisa diusir oleh doa dan puasa. Jadi ternyata Tuhan juga mengajar kita. Ketika saudara dan saya mau melihat tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Belajarlah hidup dalam doa dan puasa. Saudara, apa yang dimaksud dengan firman Tuhan? Hidup dalam doa dan puasa. Apakah kita harus selalu berdoa, lalu kemudian kita harus selalu tidak makan, tidak minum, kita melakukan tindakan puasa secara lahiriah? Bukan itu yang Tuhan maksudkan. Tapi bagaimana doa dan puasa yang dimana bukan sekedar membuat apa yang kita inginkan akan dikabulkan. Saudara perhatikan sama-sama. Jadi doa dan puasa bukan hanya membuat apa yang kita inginkan dikabulkan. Tapi membuat kita semakin mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ini sesuatu yang penting. Mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan lewat doamu, saat teduhmu, penyembahanmu sama Tuhan. Lewat puasa yang kita bangun. Itu membuat kita semakin mengerti saudara. Apa yang menjadi kehendakmu bukan kehendakku. Pak, Bu. Ketika rombongan sedang berada di gereja ayam berkokok. Itu adalah gereja di mana
Petrus pernah menyangkal Yesus 3 kali. Saya kembali diberkati di situ. Kenapa, saudara? Karena gereja itu juga merupakan rumah dari Kayafas. Kayafas adalah wali negeri yang menjadi tangan kanan dari Romawi. Saudara harus ingat bahwa orang-orang Romawi ketika dia melakukan sebuah hukuman, tujuan utamanya adalah mempermalukan. Jadi ketika Yesus berada di rumah Kayafas, Tuhan Yesus juga memang mau dipermalukan. Sehingga ada banyak orang-orang yang datang termasuk Petrus, bukan? Lalu kemudian ada seorang anak budak kecil berkata, bukankah kamu menjadi bagian dari apa yang Yesus lakukan? Dan Petrus berkata, bukan. Petrus menyangkal bahwa dirinya adalah pengikut Yesus 3 kali. Saudara harus tahu bahwa di rumah Kayafas, Yesus juga mengalami aniaya sebelum dibawa ke Pontius Pilatus. Sehingga kita juga dibawa di rumah Kayafas itu ada seperti penjara, Pak, Bu. Di mana Yesus diikat juga seperti penjahat-penjahat lain. Yesus juga diikat, dicambuk, dipukul di sana. Itu ada goa yang ada tempat kayak iketan-iketan seperti itu dan masih ada sampai hari ini walaupun hari ini ditutup kaca. Saudara. Dan kemudian ada satu lubang. Itu ruang bawah tanah, kotak mungkin ukuran 3x3. Saudara, di atasnya ada lubang. Dan lubang ini persis berada di bangunan gereja yang hari ini dibangun. Saudara, dan tour guide kami bilang, Yesus diturunkan untuk masuk ke dalam lubang untuk dieksekusi. Dengan kaki di atas, kepala di bawah. Bayangin, Pak. Saya yakin Petrus melihat sendiri Yesus disiksa, dianiaya, bahkan mau diturunkan ke dalam lubang untuk disiksa di bawah. Tapi apakah dengan penderitaan Yesus, Petrus kemudian berkata, ketika seorang anak kecil, bukankah kamu jadi bagian atas mereka? Petrus gak bilang, ya aku bagian dari Yesus, aku murid Yesus. Itu yang membuat saya hancur. Maaf ya Pak, maaf ya anak-anak muda, maaf ya Bu. Seringkali kita nonton film Passion the Christ. Dan berapa kali kita melihat tubuh yang hancur dari Yesus Tuhan. Tapi kadang itu menjadi sesuatu yang berlalu begitu saja. Dan kemudian kita tetap melakukan apa yang kita mau. Apa yang kita pengen. Dan walaupun itu menyakitkan hati Tuhan. Kita merasa bahwa pengorbanan Yesus dianggap biasa saja. Waktu kami turun saya minta untuk doa. Tadinya penuh Pak, ngantri Pak. Hari-hari ini Israel dikunjungi oleh para ziarah dari mancanegara karena COVID kemarin sempat diblok. Saudara, ada banyak dari India. Kita Indonesia aja saya ketemu sekitar 3 atau 4 rombongan, saudara. Termasuk ketemu dengan Pastor Johannes Christianus, saudara yang pernah melayani di tempat ini dengan Ibu Heni. Saudara, kita ketemu beberapa kali dengan beliau, saudara. Dan beberapa rombongan yang lain dari Semarang, satu hotel dengan Semarang, saudara. Dan beberapa tempat yang lain. Saudara, ketika kami harus masuk ngantri, saudara saya minta doa 5 menit aja. Dan saudara ketika masuk tersebut, saudara, minta tolong keyboardnya dibuka. Sound keyboardnya dibuka. Saudara, ada satu pujian lama yang saya nyanyikan di tempat itu. Dan gak tahan, air mata saya berlinang. Salibnya, salibnya. Serta yang lain juga mulai merasakan kasih Tuhan. Pak, doa dan puasa kita cuman kita untuk ngerti kehendak Tuhan. Bukan untuk minta supaya kita permohonan kita dikabulkan. Kenapa Tuhan ajar doa dan puasa? Karena hari-hari itu begitu banyak tekanan. Ada begitu banyak godaan sehingga kita bisa lari. Kita bisa luncas. Tapi waktu kita pandang salib Yesus, kita akan bisa rasakan kasih Tuhan mengalir. Sehingga waktu engkau diperhadapkan pada sebuah masalah dan engkau mulai doa dan puasa, engkau memang minta Tuhan lalukan masalah ini. Seperti saya minta Tuhan sembuhkan saya. Tapi sebetulnya terlalu mudah buat Tuhan menyembuhkan. Terlalu mudah buat menolong kita. Tapi yang Tuhan lihat adalah hatimu dan hatiku.
Apakah kita selalu belajar untuk bisa mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita? Kita gak sembrono, kita gak asal-asal, kita gak mudah putus asa, kita gak selalu cari jalan yang lebih mudah. Walaupun jalan yang Tuhan ajar, memang Tuhan katakan masuk dalam lubang jarum itu lebih susah. Sama ketika kita masuk kerajaan surga. Dan melalui doa puasa kita belajar ngerti kehendak Tuhan apa dalam hidup kita. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini Tuhan mau ingatkan, waktu kita doa puasa, kita sebetulnya sedang dibawa pada keadaan di mana kita belajar mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Bukankah di dalam Roma 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Inilah sebabnya Tuhan mau ajar kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Untuk menggeser batu terlalu mudah buat Tuhan. Untuk menggeser masalah bebanmu terlalu mudah buat Tuhan. Tapi yang Tuhan mau adalah hati kita yang tetap tulus di hadapan Tuhan. Yang tetap memiliki kebenaran Tuhan dalam hidup kita. Yang tetap berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Sehingga damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus selalu mengalir dalam hidup kita semua. Kesimpulan, jadilah orang percaya yang mengalami kuasa Allah. Karena tidak ada perkara yang mustahil buat Tuhan. Katakan amin. Asalkan kita menjadi generasi yang hidup dalam iman dan kebenaran. Kita menjadi orang-orang yang memiliki iman yang bertumbuh seperti biji sesawi. Biji yang kecil, tapi bertumbuh menjadi pohon yang tingginya bisa 3 meter dan rindangnya luar biasa. Dan yang ketiga, kita belajar mengerti kehendak Tuhan melalui doa dan puasa. Mari sama-sama bangkit berdiri, saudara yang kasih Tuhan.